Oke, jadi cuma berdua ya, bertiga sama saya. Nah, nggak apa-apa sambil saya rekam, barangkali nanti untuk teman-teman yang lain kalau mau ikut, saya bagi filenya, rekamannya, nanti biar bisa dipelajari lebih lanjut ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja. Seperti ini, manajemen modal kerja. Kenapa ada modal kerja? Padahal kita belum tahu apa itu modal secara keseluruhan. Ya, kita mesti harus paham dulu apa itu modal. Ya, kita harus paham dulu apa itu modal. Nah, modal itu memang terbagi menjadi paling tidak dua gitu ya. Yang pertama adalah modal secara keseluruhan. Modal secara keseluruhan ini artinya memang itu sejumlah dana, bisa berupa dana, bisa berupa fasilitas, infrastruktur, bangunan, gedung, dan sebagainya yang dipakai untuk usaha. Ya, tidak terkecuali uang begitu ya, dana tadi ya, itu modal ya. Secara keseluruhan, ketika seseorang membangun suatu usaha, maka dia butuh modal kerja. Modal terlebih dahulu, modal secara keseluruhan. Dipakai untuk mendirikan usahanya itu, untuk gedungnya, untuk mesin-mesinnya, untuk peralatan, untuk karyawannya, untuk operasional sehari-hari, dan seterusnya, itu modal secara keseluruhan. Tapi ketika perusahaan ini sudah berjalan lancar, berjalan hari demi hari, nah, untuk kegiatan harian dan seterusnya itu butuh suatu modal yang disebut dengan modal kerja, gitu ya. Nah, makanya kemudian kita pelajari modal kerja. Pengertiannya di sini, Anda bisa lihat, dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian, seperti untuk membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Nah, dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kita lihat ini modal kerja itu nanti memang mengelola dana dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Ya, kemudian dana tersebut juga dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Maka disebut dengan modal kerja atau working capital. Itu ya, jadi modal kerja ini memang pengertiannya untuk memenuhi kebutuhan dana harian. Ya. Membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan tagihan-tagihan yang lain gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, manajemen modal kerja atau working capital management ini merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Wah, apa ini makhluk apa? Saya rasa kalian juga sudah kenal. Kalau ada yang belum kenal tentang aktiva lancar, hutang lancar, coba pelajari nanti di neraca. Kita juga secara khusus nanti akan belajar tentang neraca. Ya. Kita lihat juga dalam slide ini juga akan dicontohkan juga tentang neraca atau ditampilkan tentang neraca. Nah, tujuan modal kerja ini adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan.
Nah, itu yang penting tentang tingkat likuiditas. Ya, tingkat likuiditas itu apa sih? Jadi dalam suatu usaha, apabila perusahaan itu selalu bisa membayar tagihan-tagihan yang terjadi dalam jangka pendek, ya itu tadi ya, untuk membayar bahan baku barangkali, untuk membayar bahan pembantu atau tagihan-tagihan dari hutang gitu ya, yang sehari-hari harus segera dijamin dibayar. Nah, kalau perusahaan itu lancar dalam hal itu, artinya perusahaan itu memiliki likuiditas yang cukup, yang baik. Tapi kalau dalam memenuhi kebutuhan atau tagihan atau kewajiban lancarnya kesulitan, artinya perusahaan itu mengalami gangguan likuiditas. Nah, oke, itu yang kedua tentang manajemen modal kerja. Artinya di manajemen modal kerja ini perhatikan elemennya, aktiva lancar dan hutang lancar. Itu semua ada di neraca di sisi atas gitu ya. Kita kenalin neraca dulu nanti. Ya, selanjutnya ada beberapa konsep dalam modal kerja ya. Paling tidak yang kita kenal itu ada 3 konsep. Yang pertama konsep kuantitatif. Menurut konsep kuantitatif, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar atau gross working capital. Coba kita lihat. Nah ini kalau kalian lihat ini adalah suatu neraca ya. Nah, aktiva lancar itu ada di sini. Ada di neraca di sebelah kiri ya. Ada kas dan efek, ada piutang dagang, ada persediaan. Nah, ini total aktiva lancar di situ ya. Jadi menurut konsep kuantitatif, modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar tadi ya. Ini konsep kuantitatif yang pertama. Yang kedua konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau net working capital. Kita coba lihat hutang lancar itu seperti apa. Hutang lancar itu kita lihat di sini nih. Nih, hutang lancar ya. Ada hutang dagang, kemudian ada hutang wesel, ada hutang lainnya. Sebentar, ini teman-teman kalian baru pada masuk. Ya, oke. Nah, kelebihan atas hutang lancar terhadap aktiva lancar ini adalah merupakan konsep kualitatif. Ya. Menurut konsep ini atau konsep kualitatif, modal kerja adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar. Itu yang kedua ya. Kemudian konsep ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional ini membedakan atau mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Ya. Jadi perhatikan, fungsi dana untuk memperoleh pendapatan. Jadi setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva itu dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan masa yang akan datang. Nah, jadi konsep fungsional ini dasarnya adalah fungsi dari dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Ya. Kita akan ketahui nanti coba setelah membahas yang selanjutnya ya.
Di sini ada contoh tentang neraca ya. Neraca per Desember, biasanya neraca itu seperti itu. Nah, kita ketahui ada dua sisi neraca ya. Neraca di sebelah kiri di sini, saya bilang ini sebelah kiri ya, itu sisi aktiva. Ya. Sisi aktiva, ada kas dan efek, ada piutang dagang, ada persediaan. Kemudian di total, totalnya ini disebut sebagai total aktiva lancar. Kalau ke bawah lagi kita lihat di sini ada mesin, ada penyusutan mesin, ada gedung, ada penyusutan gedung. Nah, kemudian secara total keseluruhan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap ini menjadi total aktiva. Ini nilai-nilainya atau jumlah-jumlahnya. Di sisi kanan, di sini adalah sisi pasiva. Ini ya kalian sudah sangat mengenal ya. Ada hutang dagang, hutang wesel, hutang lainnya. Di total hutangnya. Kemudian ada modal sendiri. Modal saham, laba ditahan. Ya. Kemudian total hutang dan modal sendiri di jumlah 312 juta kalau dalam nilainya di sini ya. Nah, dalam contoh ini kenapa kok kita selalu tahu, kita selalu melihat suatu neraca itu kondisinya selalu balance. 312 juta sebelah kiri atau aktiva, kemudian 312 juta nilainya di sebelah kanan atau sisi pasiva. Kenapa? Karena dalam neraca itu terdiri dari 3 hal sebenarnya. Di sisi kiri ini adalah harta yang dimiliki oleh pelaku, kemudian di sana adalah hutang modal. Yang pertama dimiliki oleh suatu perusahaan tentunya adalah yang sebelah kanan. Bisa jadi seperti itu ya, tidak harus. Karena kenapa kok sebelah kanan? Biasanya kan orang mau usaha modal, kalau dia punya modal langsung bisa hutang. Nah, hutang dan modal ini mendanai kebutuhan yang terkandung dalam sebelah kiri. Persediaan untuk kas, kemudian efek piutang dagang itu sih karena sudah ada transaksi nanti akan muncul piutang dagang, kemudian persediaan dan seterusnya. Mesin, gedung, dan sebagainya di sebelah kiri adalah didanai dari yang ada di sebelah kanan atau pasif. Oke, lanjut dulu ya, nanti kalau yang bertanya silahkan mau lewat grup WA atau media apapun silahkan. Nah, kita lihat sini dari neraca tadi, kemudian kita kenal modal kerja kuantitatif. Ini 160 juta. Benar, perhatikan lagi modal kerja kuantitatif. Nah, ini. Modal kerja kuantitatif itu adalah keseluruhan, gitu ya. Keseluruhan aktiva lancar. Gitu ya. Keseluruhan aktiva lancar artinya di sini 160 juta ini ya. Oke, kemudian modal kerja kualitatif, tapi selisih ya antara pas modal ini saya lihat sini aktiva lancar dengan hutang lancar. Lebihnya merupakan net working capital. Kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar. Nah, kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar itu ya bisa diterjemahkan begini. Tadi kan aktiva lancarnya 160 juta. Kemudian hutang lancarnya 100 juta. Hutang lancar di mana sih? Ini nih. Total hutang di sini ini hutang lancar 100 juta. Jadi 160 juta dikurangi 100 juta ada 60 juta. Ini ya dua konsep, yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Kemudian konsep yang ketiga modal kerja fungsional. Kita melihat dulu modal kerja real terdiri dari apa saja ini. Ada kas 8 juta, piutang dagang 75%, 45 juta,
persediaan 80 juta, penyusutan mesin 14 juta, penyusutan gedung 24 juta. Mungkin ada yang perlu kita lihat di balik lagi. Yang pertama kita konfirmasi dulu ya, kas. Kenapa kas 8 juta? Apakah betul kasnya 8 juta? Nah, kas itu di sini ada kas dan efek sebesar 20 juta. Gitu ya, 20 juta. Nah, dalam hal ini kita akan melihat nanti sebenarnya ya, kita akan melihat ada catatan tertentu kenapa ini kas itu 8 juta. Karena ini merupakan suatu nilai bersama, kas dan efek dijumlahkan. Nah, kebetulan di sini tidak dicantumkan keterangan, ya. Mungkin di tempat lain atau nanti dalam ujian ada informasi bahwa efek itu nilainya sekian atau nilai tertentu. Nah, di sini kalau kita lihat, coba Anda perhatikan di efek-efek di bawah itu 12 juta. Nah, kalau kita tidak ada ketentuannya, ya ini agak susah. Nanti harus ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kenapa kasnya 8 juta. Ya, mungkin dengan prosentase tertentu atau justru mengetahui nilai efeknya. Karena di sini juga tidak kelihatan nilai efeknya. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada soal akan saya tambahkan mengapa kasnya 80 juta. 8 juta, sorry. Nah, oke ya, ini kita clearkan dulu. Ini ada hubungannya 8 juta dengan 12 juta. Tapi jangan lihat ke bawah dulu. Yang kedua, piutang dagang. Ada informasi 75%, kemudian nilainya 45 juta. Mengapa begitu? Coba kita lihat piutang dagang itu 60 juta padahal. 60 juta. Kemudian kenapa di sini 45 juta? Nah, ada informasi bahwa margin dari laba ditahan itu sebesar ini prosentasenya ya, 25%. Makanya kemudian kalau laba ditahannya marginnya 25%, nah kita melihat dari sisi piutang dagangnya. Artinya kalau dari 100%, berarti piutang dagangnya itu adalah 75%. Ya. Jadi 75% itu karena melihat marginnya. Nanti ini juga ada informasi. Artinya dari piutang dagang, yang nilainya 60 juta di sini dikalikan dengan 75% atau 75%-nya piutang dagang, berarti 45 juta. Oke, mudah-mudahan clear. Kemudian persediaan 80 juta, dari mana persediaan kita lihat dulu. Persediaan 80 juta, ini dari sini langsung dituliskan di sana ya, nggak masalah. Kemudian penyusutan mesin, nanti kita bicara khusus tentang penyusutan mesin, penyusutan gedung. Kita lihat nilainya 14 juta dan 24 juta. Oh iya, penyusutan mesin 14 juta, penyusutan gedung 24 juta. Saya rasa nggak masalah, tinggal dimasukkan. Kemudian di sini di total ada 171 juta. Ini modal kerja real, gitu ya, modal kerja real. Nah, selanjutnya untuk menghitung modal kerja fungsional ada informasi yang lain, yaitu adalah tentang modal kerja potensial. Gitu. Artinya ini potensi yang menghasilkan suatu keuntungan atau nilai tertentu. Nah, ini efek-efek 12 juta, efek-efek 12 juta.
Tadi ternyata kas dan efek-efek kan digabung ya. Dari 20 juta itu kasnya 8 juta, efek-efeknya adalah 12 juta. Kemudian margin laba piutang 25%. Ini adalah yang tadi dari 60 juta dikurangi 45 juta jadi 15 juta. Ya, itu adalah merupakan margin laba piutang gitu ya. Itu masuk dalam modal kerja potensial gitu ya. Kenapa potensial? Keuntungannya itu tidak bisa dinikmati sekarang, masih nanti gitu ya, pada saat akhir pelaporan. Nah, kemudian total modal kerja real ini adalah total modal kerja fungsional ya, nggak ada informasi, sebesar 27 juta. 27 juta. Ya, ini modal kerja potensial. Ya, modal kerja real, modal kerja potensial. Ini tolong nanti diperbaiki. Jadi modal kerja fungsional itu terbagi menjadi dua, modal kerja realnya 171 juta, modal kerja potensialnya 20 juta. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup WA atau media yang lain. Selanjutnya jenis-jenis modal kerja. Modal kerja itu terdiri dari beberapa jenis. Ya. Yang pertama kita lihat modal kerja permanen. Seperti apa? Modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Jadi artinya modal kerja ini memang ya itu harus ada sebesar itu. Dalam modal kerja permanen ini ada dua macam jenisnya. Modal kerja primer dan modal kerja normal. Kalau modal kerja primer itu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Jadi artinya modal ini untuk betul-betul mendukung ya paling tidak sih usaha itu bisa jalan, gitu ya. Sedangkan modal kerja normal yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi normal. Nah, ini kita bicara luas produksi itu artinya adalah kebutuhan dalam usaha itu untuk dijalankan secara normal. Ya, kalau perusahaan mebel ya, yang terpikirkan saya mebel. Mebel itu kalau kita lihat perputarannya ya tergantung ya. Tapi di masa-masa seperti ini perputarannya tidak secepat pada saat daerah itu sedang banyak kebutuhan untuk perumahan. Gitu ya. Nah, artinya mereka harus punya modal kerja untuk operasional. Kalau mungkin untuk membuat mebel-mebelnya atau untuk membeli bahan bakunya barangkali udah cukup, tinggal menjual saja. Tapi kan tetap saja menjual saja itu butuh modal kerja untuk karyawan, untuk barangkali ada tagihan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu yang harus disediakan. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua modal kerja variabel. Ya, bentuknya yang kedua adalah modal kerja variabel. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan, gitu ya. Jadi di sini variabel. Ada modal kerja musiman, ada modal kerja siklis, ada modal kerja darurat. Musiman itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Ya, karena fluktuasi musim, makanya kemudian berubah-ubah. Tapi kemudian kalau modal kerja siklis itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur.
Nah, mesti harus dibedakan antara fluktuasi musim dengan fluktuasi konjungtur. Kalau fluktuasi musim itu ada perusahaan-perusahaan yang akan terpengaruh oleh musim. Ya katakanlah musim panas, musim hujan, gitu ya. Seperti itu. Atau sebenarnya juga ada musim-musim tertentu yang nanti butuh modal kerja yang lebih banyak. Misalkan kalau menghadapi seperti sekarang, mau puasa atau Ramadan, nanti berlanjut ke musim mau Lebaran. Ya, ini di musim seperti ini, katakanlah itu sebagai musim ya, membutuhkan banyak persediaan. Kita lihat di toko-toko swalayan dan seterusnya itu selalu menyediakan stok. Lagi kuliah aja. Jadi tadi suruh diem. Siapa ini yang masih? Nah, kemudian kalau yang siklis berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Jadi yang siklis ini mengikuti naik turunnya hal yang lebih luas, lebih besar begitu ya sebenarnya ya, seperti di usaha alat-alat sekolah, pakaian, ya. Atau kemudian juga pada saat terjadi inflasi dan seterusnya ini ada konjungtur, ada gelombang atau fluktuasi yang berubah-ubah. Nanti kita pelajari lebih lanjut atau kita diskusikan lebih lanjut yang seperti ini. Kemudian modal kerja darurat itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Ya kita tahu karena sedang ada gangguan pandemi virus COVID-19, ada darurat masalah APD, alat pelindung diri, rumah sakit tidak bisa menyediakan, mencari bantuan kemana-mana. Kemudian sampai masker, kemudian hand sanitizer, semua diborong darurat, semua nggak ada begitu ya. Nah seperti itu kan bisa saja ada modal kerja untuk itu. Waduh, kita harus sediakan lebih banyak masker, barangkali harus beli banyak masker karena permintaannya sangat tinggi sekarang gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kebijaksanaan modal kerja. Ada beberapa model kebijaksanaan modal kerja ya. Jadi yang paling pertama di sini adalah kebijakan konservatif. Merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif, modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dari sumber dana jangka panjang dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dari sumber jangka pendek. Nah, maksudnya apa ini? Kebijakan konservatif ya. Konservatif itu perlakuan yang hati-hati. Orang dalam menentukan besaran modal kerja, jumlah modal kerjanya secara hati-hati. Jadi kehati-hatiannya itu ditunjukkan. Modal kerja permanen tadi adalah modal kerja yang memang harus selalu ada. Dan modal kerja variabel. Nah ini dibelanjai dari sumber dana jangka panjang. Terutama modal kerja permanen saya rasa itu yang karena memang harus ada begitu ya, maka dibelanjai dari sumber dana jangka panjang. Sedangkan kalau yang variabel itu tadi ya, karena ada musiman dan seterusnya, dibelanjai dari sumber jangka pendek. Itu menurut konservatif ya, kebijakan konservatif. Kemudian kalau kebijakan yang agresif
Pada kebijakan ini, sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Ini sudah lebih jelas gitu ya. Pembagiannya itu langsung. Kalau yang agresif, pokoknya modal kerja permanen harus dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan variabel dibelanjai dengan jangka pendek. Kemudian kalau yang ketiga, kebijaksanaan moderat, itu pada kebijakan ini modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Ya, kebijaksanaan ini hampir sama sebenarnya, hanya saja yang konservatif itu modelnya ya sudahlah, ada faktor kehati-hatian. Yang agresif itu mengharuskan, sedangkan moderat itu masih melihat satu kemungkinan yang lain gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana menentukan kebutuhan modal kerja? Berapa kebutuhan modal kerja yang harus disediakan oleh suatu perusahaan? Nah, untuk menentukan kebutuhan modal kerja, itu ada beberapa metode ya. Jadi ada metode keterkaitan dana. Nah, pada metode keterkaitan dana ini, perlu diketahui ada dua faktor yang mempengaruhi. Satu, periode terikatnya modal kerja. Yang kedua, pengeluaran kas setiap hari. Harus dilihat periode terikatnya modal kerja, artinya suatu modal itu tertanam dalam usaha itu berapa lama sih? Ya, contohnya yang paling gampang itu tadi ya, ketika ada perusahaan mebel, dia dari produksi membuat kursi, ya, dari bahan baku, kemudian diproduksi menjadi kursi. Nah, kursi ini kemudian dijual di showroomnya. Menunggunya itu berapa lama, gitu ya? Kalau menunggunya, waktu tunggunya lama, artinya periode terikatnya modal kerja di sana tadi juga lama. Kemudian pengeluaran kas setiap hari, nah tergantung juga pengeluaran kas setiap hari berapa besarnya. Nah ini, periode terikatnya modal kerja merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang tertanam hingga kas kembali, yang meliputi jangka waktu pembelian kredit, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Hampir semua begitu ya, kalau sekarang perusahaan itu menjual produknya secara kredit. Mungkin kita hanya kurang memahami saja. Meskipun seolah-olah Anda membeli secara kredit, tapi perusahaan itu kan tidak langsung menjualnya ke kita. Misalnya gini, ya katakanlah, saya nggak perlu menutupi Indomaret gitu ya. Indomaret itu produknya kan dia bisa ngambil dari perusahaan langsung, ya. Tetapi dari perusahaan partner dia itu tidak langsung memberikan atau meminta uang cash kepada Indomaret itu tadi ya. Atau toko-toko kebanyakan juga begitu. Jadi barang datang, terima dulu, baru nanti ada tagihan di bulan-bulan berikutnya. Yang seperti itu semuanya terjadi ya. Ya. Nah, untuk perusahaan dagang prosesnya seperti ini. Kas menjadi barang, piutang, kas kembali. Nah, inilah yang disebut dengan periode terikatnya modal kerja. Ya, mudah-mudahan paham. Selanjutnya, untuk perusahaan industri,
Artinya perusahaan industri itu yang dimaksud di sini pengolahan ya, perusahaan manufaktur. Awalnya dari gas kan untuk membeli bahan baku dulu, ya gas itu. Kemudian untuk proses produksi, kemudian barang jadi, kemudian menjadi piutang dagang gas. Ya, coba ceritakan gitu ya. Tadi ya, saya cerita di mebel tadi kan orang pengusaha awalnya kan butuh kas untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya apa? Kayu. Kayunya ya masih kayu-kayu yang belum diolah seperti itu. Gitu ya. Kemudian dari bahan baku diproses dalam proses produksi mereka. Diukur, dipotong-potong, disesuaikan, dihaluskan, akhirnya menjadi barang jadi. Barang jadi itu kemudian ya udah ini dijual ke yang punya showroom gitu ya, berupa piutang dagang, jadi nggak langsung dibayar nih meskipun dijual ya. Nah akhirnya nanti baru menjadi gas. Ya itu diproses untuk perusahaan industri, sedangkan kalau yang perusahaan dagang tadi lebih sederhana. Pengeluaran kas per hari adalah jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Nah, ini pengeluaran kas per hari ini seperti itu. Pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, upah buruh, dan lain-lainnya itu pengeluaran kas. Selanjutnya, kita lihat dari metode keterkaitan dana. Ini ada satu contoh soal ya. Misalkan begini, perusahaan dagang X memiliki data sebagai berikut. Rata-rata periode keterikatan modal kerja, lama barang disimpan 7 hari. Kemudian lama pengumpulan piutang 13 hari. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian rata-rata pengeluaran kas setiap hari itu terdiri dari pembelian barang dagangan 1 juta, upah karyawan 100.000, biaya administrasi dan umum 10.000, biaya penjualan 35.000, biaya lainnya 5.000. Jumlah 1.150.000. Nah, kas minimal berjumlah 150.000. Modal kerja yang dibutuhkan adalah 20. 20 ini dari mana? 7 ditambah 13 hari. Lama barang disimpan dan lama pengumpulan piutang. Jadi 20 ya. Kali 1.150.000 itu rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Jadi modal kerja yang dibutuhkan adalah sebesar 23.150.000 gitu ya. Karena kas minimalnya 150.000. Ya. Seperti ini. Jadi ini 150.000 itu yang harus ada kas minimal gitu ya. Kemudian juga rata-rata waktu atau periode keterikatan modal kerjanya 20 hari dan rata-rata pengeluaran kas setiap hari nilainya 1.150.000 itu dikalikan. Ditambah 150.000 adalah kas minimal. Jadi total dengan metode keterkaitan dana, perusahaan ini harus memiliki modal kerja sebesar 23.150.000. Oke, kita lanjut. Contoh yang lain. Perusahaan industri X memiliki data sebagai berikut. Ya. Rata-rata periode keterikatan modal kerjanya, lama bahan mentah disimpan. Ini untuk perusahaan industri ya, atau manufaktur ya.
Lama bahan mentah disimpan 8 hari. Lama proses produksi 6 hari. Lama barang jadi disimpan 5 hari. Lama pengumpulan piutang 11 hari. Nah, rata-rata pengeluaran kas setiap harinya terdiri dari pembelian bahan mentah 180.000, upah karyawan 150.000, biaya administrasi dan umum 30.000, biaya penjualan 25.000, dan biaya lainnya 15.000. Total ada 400.000. Ini rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Ya. Kemudian ketentuan yang lain, kas minimal itu berjumlah 100.000. Nah, modal kerja yang dibutuhkan bagaimana? 30 ini ya. 8 ditambah 6 ditambah 5 tambah 11. 30 enggak itu? Ya. Oke. Kali 400.000 ditambah 100.000 ada 12.100.000. Ya. Kayaknya lebih kecil. Coba dihitung. Takut salah gitu ya. Pak, maaf, ini 100-nya dari mana sih? Kas minimal. Kas minimal yang 100. 100.000-nya? Iya. Itu ketentuan saja, kas minimal gitu ya. Oh, iya, iya. Ya, ketentuan saja. Oke. Oh iya, 12 juta. Sudah. Oke ya, nggak apa-apa, silahkan. Terus kita lanjutkan ini ya. Sudah benar ya, 12.100.000. Jadi ini untuk perusahaan industri. Nah, selanjutnya penentuan kebutuhan modal kerja, metode perputaran modal kerja. Berdasarkan metode ini, besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, piutang, persediaan. Perputaran kas ini merupakan perputaran kas menjadi kas kembali. Ya. Kita ingat ya, kalau perputaran itu, kalau dari perputaran kas ya, kas menjadi kas kembali. Awalnya kas, dibelikan bahan-bahan yang akan dijual, kemudian proses piutang, penagihan menjadi kas kembali ya. Kalau di industri kan juga seperti itu. Awalnya dari kas, beli bahan baku, proses produksi, barang jadi, kemudian piutang, baru menjadi kas lagi, dan seterusnya seperti itu. Ya, nah, ada contoh di sini. Dari laporan neraca diperoleh data sebagai berikut. Ada kas 462.500. Piutang dagang 1.925.000. Ya. Kemudian persediaan 2.300.000. Ya. Dari laporan laba rugi diperoleh data sebagai berikut. Penjualan 60 juta, harga pokok penjualan 42.500.000. Kalau kalian belum paham tentang nilai-nilai ini, istilah-istilahnya nanti kita diskusikan lebih jauh. Ya, tapi ini hal yang ada di pengantar akuntansi, saya rasa sudah diberikan sama dosen yang lain. Perputaran tiap elemennya seperti ini. Perputaran kas 60 juta ya, ini dari penjualan ya, 60 juta dibagi dengan 462.500. Itu dari kas ya, 462. Jadi penjualan dibagi dengan kas sebesar 130 kali. Ya, ini artinya 130 kali. 60 juta dibagi 462.500. Perputaran piutang. Piutang itu kan juga dari penjualan ya. 60 juta dibagi
Piutang dagang 1.925.000. Ada 31 kali. Kemudian perputaran persediaan, karena persediaan itu dilihat dari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kalau boleh saya jelaskan adalah merupakan nilai, suatu nilai yang muncul karena kita mengadakan barang itu. Ya, misalkan kita di perusahaan dagang ya, perusahaan dagang. Kita jualan khusus masker misalkan begitu ya. Tetapi kita membeli masker itu dari pabrik. Kita beli maskernya setotal 42.500. Itu belum ditambah nanti dengan keuntungan gitu ya. Itu adalah harga pokok penjualan. Itu di perusahaan dagang ya. Kalau di perusahaan manufaktur atau di industri manufaktur nanti akan berbeda harga pokok penjualan. Artinya ini modal yang dipakai untuk usaha itu ya, untuk membeli bahan bakunya. 42 juta. Nah, 42.500.000 dibagi dengan persediaannya 2.300.000. Ada 18 kali. Nah, kita lihat ini tadi ya, berarti berdasarkan metode perputaran modal kerjanya, perputaran tiap elemennya seperti ini. Perputaran kas 130 kali, perputaran piutang 31 kali, dan perputaran persediaan 18 kali. Nah, dari sana kemudian kita masukkan dalam periode keterikatan modal kerjanya seperti ini. Kas ini dalam waktu berapa? 1 tahun ya, 360 itu adalah hitungan tahun gitu ya, hari dalam tahun. 360 dibagi 130, oh ada 3 hari. Kemudian piutang 160 dibagi 31 ada 12 hari, dan persediaan 360 bagi 18 adalah 20 hari. Jadi total periode keterikatan modal kerja, kas, piutang, persediaan semuanya ada 35 hari. Nah, dari periode keterikatan modal kerja yang secara keseluruhan berjumlah 35 hari ini, maka perputaran modal kerja itu adalah 360 dibagi 35, ada 10 kali. Jadi ini secara total ya, 35 hari itu adalah periode keterikatan modal kerja. Nah, kemudian periode keterikatan modal kerja secara keseluruhan yang 35 hari itu berapa kali? Ada 10 kali. Apabila prediksi penjualan pada tahun tersebut sebesar 75 juta, maka kebutuhan modal kerja adalah sebesar 75 juta dibagi 10, ada 7.500.000. Ya. Ini cara mencari modal kerja, nilai modal kerja, jumlah modal kerja dengan menghitung berdasarkan periode keterikatan modal kerja. Ya, metode keterikatan modal kerja. Oke ya, kemudian kita lanjutkan. Ini slide terakhir. Ada soal gitu ya. Silahkan dibaca dulu
dipelajari, nanti dijawab, saya buatkan link di Edmodo-nya. Oke, saya rasa begitu ya. Terima kasih hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa melalui kita kan punya grup WA ya, bisa melalui itu. Ya, terima kasih. Jadi saya memang tidak mewajibkan untuk semua ikut Zoom. Ya, boleh saja tidak ikut nggak apa-apa. Nanti kita tinggal saya akan upload di YouTube seperti biasa. Siap, Pak. Iya, iya. Oke, siap Bapak. Makasih banget ini. Iya, Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang terima kasih. Nanti kalau di YouTube kan bisa dipelajari lagi, diulang lagi ya. Oke ya. Iya, betul. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.